Pojok sini nggak? Miring. Pojok sini nggak kelihatan. Nah, ya situ tengah-tengah. Nah. Kan begitu enak lihatnya. Ya lu ngapain pojoknya juga lu Biar kelihatan semua. ya secukupnya aja sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 13 Kota Bekasi, Insinyur Sucipto Hadiwaluyo MM. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Insinyur Farul Rozi. Dan juga yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Sailana SPD. Dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Aprianti Dianasari SS, serta Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri Kota Bekasi yang berbahagia. Sukacita atas kehidupan yang hendaknya selalu diiringi rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta, Tuhan penggenggam hati manusia yang telah memberikan rahmat serta anugerahnya, sehingga kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi segitiga restitusi sebagai upaya penerapan disiplin positif oleh Kombel SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Hadirin yang berbahagia, kita awali dengan doa bersama sebagai wujud syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Irsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari alangkah baiknya sebelum kita memulai acara tersebut, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Kepada Bapak Sucipto kami persilahkan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta sekalian TU, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkenan dan ridhonya di pagi hari ini, siang ya tadi, kita bisa berada di ruang ini untuk melaksanakan pemindahan dari calon guru penggerak Ibu Tri mengenai penguatan budaya positif melalui segitiga restitusi di tahun 2004-2005 pelajaran. Salam juga semoga sejahtera yang besar yang kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya juga semoga sejahtera kita seluruhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong lihat lagi mengenai undangan yang Bapak Ibu buat, yang undangan ditandatangani oleh kepala sekolah itu. Jadi seolah-olah yang menggunakan jadi kepala sekolah. Nah, itu juga minimal ya jangan lambat-lambat banget lah. Ini janjinya jam 9.30 misalnya. Sekarang udah setengah 11 tuh misalnya. 1 jam ya. Saya juga sama Bapak Ibu, saya juga ada di panggung tadinya. Jadi saya menuju ke sini untuk mengejar waktu gitu. Walaupun saya juga agak telat, kalau nggak salah kelasnya 7 menit masalah. Nah, tolong teman-teman juga
baik peserta maupun yang membawa acara ini ya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus terang Bapak Ibu semua, bahwa apabila Bapak Ibu yang calon guru penggerak juga seperti Putri, Misro diberikan presentasi ini, juga perlu minta bantuan teman-teman. Saya merasa Putri dan Misro ini berat dengan posisinya, saya akui itu, tapi saya dukung. Kenapa? Karena inilah untuk pengembangan pembelajaran baik calon gurunya maupun pengembangan nantinya kelak. Kenapa saya dukung? Inilah prestasi sekolah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat jadi guru penggerak, wah teman-teman pada datang nggak ya, teman-teman pada datang nggak ya, kan begitu Bapak Ibu. Kasihan teman-teman. Jadi apa yang namanya empati ya? Empati kita pada teman-teman kita. Jadi saya ngomongin yang lain dulu ya, nggak ngomong ke materi dulu. Pembahasan mengenai motivasi ya kepada teman. Sehingga rasa memiliki pada sekolah, rasa saling membantu, bergotong royong. Inilah SMK dari 13 Kota Bekasi. Yang kemarin udah bagus, sekarang melorot lagi nih. Sudah mau apa ya? Agak lucu-lucu sedikit. Nah, cobalah kita bangkitkan lagi Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu saya katakan lagi, kalau Mislo gitu, atau inilah, saya mau presentasi bagaimana kita Bapak kelas setuju nggak ya, teman-teman bisa datang nggak ya, begitu nggak, betul nggak? Iya. Coba kalau Bapak Ibu nanti, Pak, ini gimana ya Pak? Pasti, harus April lah, atau apa yang kamu buat. Ada jawaban semua, sekarang kalau belum bergerak. Nah kalau nggak ada yang membantu siapa ini? Nah saya selaku kepala sekolah udah kesian. Saya bela-belain lah, mau bagaimana ya. Ini adalah saudara saya yang mau maju sebagai calon guru penggerak. Karena bebannya juga berat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan nantinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kuat lagi, konsolidasi lagi kepada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kedua juga kepada calon yang mau presentasi dan sebagainya, tolong persiapan juga bagus. Ya, saya punya, katanya orang hebat itu, ciri-ciri orang sukses itu pasti tidak sesuai waktu. Ciri-cirinya itu ciri-ciri orang yang sukses itu nanti tidak sesuai waktu. Tapi waktu yang bagaimana? Sebelum waktunya dia udah hadir gitu. Jadi bisa berkonsolidasi dulu, berbincang-bincang. Begitu ya Bapak Ibu. Ini sih saya baca. Saya juga bukan ciri orang sukses, jadi saya datang telat gitu. Kalau 7 menit, tapi saya berwaktu memang. Tadi di jalan tolnya ada perbaikan sedikit gitu. Begitu Pak, tapi itu alasan. Itu alasan. Jadi saya nggak mau alasan seperti itu. Kalau udah tahu tolnya rame, kenapa nggak lebih dulu? Nah begitu juga. Tadi saya mana putrinya? Masih di Cakung. Ini padahal udah jam 9 kita. Betul kan? Ya, berarti dua saya ini. Nah nanti besok kalau teman-teman mau juga presentasi ya kalau ya kita konsolidasi yang baik, teman-teman juga bantu ya Pak. Sekali lagi saya bilang bantu. Baik Bapak Ibu semua, di luar ini juga kita lagi bangun sekolah Bapak Ibu ya. Terus kan saya juga kalau kita dulu ini kalau bahasa Jawa ini gitu ya. Yang mikirin SMK 3, yang mikirin SMK 13, yang mikirin bangunan. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu lagi nih yang terlibat kepanitiaan. Bukan yang jadi panitia itu orang-orang hebat, bukan loh. Yang jadi panitia pembangunan itu adalah apa kemarin? Pejabat. Enggak ada. Semuanya sama. Teman-teman yang jadi waka, yang jadi wali kelas dan sebagainya itu sama rasanya.
Cuma ada jabatan tugas tambahan, bukan jadi pejabat. Pak Oji sekarang jadi pejabat wakil kepala sekolah. Kontak mati juga Pak Oji. Ini mana? Belum. Sama. Ya nggak sih? Hilangkan yang kayak gitu. Malah justru kita bantu mereka gitu. Sekarang soalnya Bu Sela potong pakai Bu Siswa, pejabatnya Bu Sela, kamu jawabnya ada Bu Sela, jangan begitu. Dibantu Bu Sela ini apa yang bisa dibantu. Kemarin hari Sabtu umpamanya, saya datang ke sini, saya cek nggak ada orang Bapak ini, anak kedebak-kedebuk di sini. Kemudian hari Sabtu kan masih tidak diizinkannya, tapi wah ini Pak ini anak-anak udah izin dari sana. Katanya Bu Sela udah diizinkan, saya bilang Bu Sela ini gimana? Ada anak-anak ini. Iya Pak, tapi saya tutupin aja, saya pasang badan Bu Sela. Pasang badannya gimana? Kalau anak di luar yang memperhatikan siapa? Nanti saya ngomong begitu. Maka anak difokuskan sini. Toh nggak mengganggu, kalau mengganggu nanti ngomong ke saya lah. Gitu. Yang penting anak ada di sini. Jadi pengontrolannya kuat. Itu Bu Sela, saya ngomong begitu nanti kalau ditanya. Tapi Bu Sela nanti backup saya begitu. Iya Pak, karena kenapa saya nunggu ditanya? Kalau saya nanya duluan, nanti kolokan gitu. Oh nanti begini, dan nanti dia tanya. Saya jelaskan maunya apa. Jangan aja kita agak balelus gitu. Ya. Nah, walaupun Pak APD dia ngomong begini Pak Cito, udah sabar Pak Cito, sabar Pak Cito ini udah mau pensiun, slowing down gitu. Nah, nggak bisa juga saya. Nah, saya mau yang jalan semua gitu. Nah, makanya ya tolong. Nah, minimal ada pembinanya satu orang juga. Ya, walaupun pembinanya ada usaha, ada Pak, itu bukan pembina, itu pelatih. Pembinanya di kita. Kan ada beberapa grup tubuh Sela. Ya, bawahnya ada yang warna, kemudian ada yang main basket, ada yang paskibra, kemudian ada apa lagi ini yang tim futsal, nanti ada yang minimal yang ditunjuk sebagai pembina olahraganya ada siapa Pak Firman ya, nanti saya sudah cek tuh, jadi jangan makan Indomie terus, Indomie buat ya nggak apa-apa kalau memang ada sih makan aja Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu sehat gitu ya. Ya. Itu Bapak Ibu ini curhat saya nih pada di sekolah karena memang saya mantaunya kan kurang ini detail gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong sayangin anak-anak Bapak Ibu ya, sayangin anak-anak kita Bapak Ibu. Terus mindsetnya udah dirubah Bapak Ibu, mindset yang zaman dulu dengan metode sekarang beda jauh. Benar-benar kita memperhatikan anak tidur di sekolah, kenapa anak tidur di sekolah, anak gak belajar kenapa anak gak belajar, anak gak bisa belajar kenapa gak bisa belajar. Tapi ditanyakan begitu. Waktu saya pelatihan Kobel berdua dengan Bu Cinta di SMP 2. Nah kemarin sudah jalan Kobel malah dipilih sama sapi kan, betul kan? Nah kenapa yang dipilih SMK 13? Karena Kobelnya udah jalan Pak. Saya bisa lihat dari mana? Mungkin dari PNM atau apa? Bapak Ibu sih buka PNM mungkin ya. Jadi saya ikut komunitas belajar. Tidak aktif ini di SMK 13. Sampai kami panggil mewakili Kota Bekasi. Yang mewakili Kota Bekasi itu ada 2, SMK Negeri 2 sama SMK Negeri 13. SMK Negeri 2 itu kan sudah bagus saatnya secara sistem, secara fasilitas kan bagus. Nah SMK 13 masih numpang, masuknya siang gitu. Tapi ya luar biasa. Itu dalam penghargaan seperti itu. Ya bikin ini PR buat kita jadi nah intinya. Tapi pas kan kebetulan juga pengawasnya juga dipanggil Pak Asep Mahfuz dia ceritanya. Nah, udah nih ada ini SK ada nih, ada yang adaptif ada, yang normatif ada, yang vokasi juga ada jalan, malah di vokasi TS
SM waktu mengurus jamnya kalau nggak salah, pada diskusi semua itu. Apalagi wakaf kurikulumnya waktu itu, mau habis bagaimana supaya 24 jam nunggu gitu ya, betul ya. Jadi si A, si B-nya untuk nolong sertifikasi bagaimana gitu. Nah, sekarang balik lah, udah seperti ini, tolong ya perbaiki kitanya, kemudian jalankan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Buat apa dah? Snacknya taruh sini aja. Pokoknya lagi pelajaran soalnya. Ngomong apa aja lah yang bakal. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak tidak belajar Bapak Ibu. Ya usahakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kelas kosong coba tanyakan kelas kosong pada siapa atau diisi lah. Nah itulah yang namanya kobel nanti Bapak Ibu. Oh si Mbak Tri nggak bisa masuk. Pak Tri pelajaran apa? Kejuruan. Maka orang-orang kejuruan yang masuk. Makanya dibuatlah yang namanya kobel kejuruan. Kobel kejuruan itu bisa membackup semua. Jadi tidak spesial. Putri spesialisasinya di signal. Ini Amuzal di bagian apa? Yang begitu. Semuanya bisa walaupun hanya sedikit-sedikit, spesialisasinya memang luar biasa gitu. Nah apalagi bahasa Inggris cuma 2 orang. Miss April Bapak nggak masuk. Nah Miss April ngajar kelas 10, kelas 10 kelas 10. Miss Lo ngajar yang kelas 11, kelas 12 berarti ya. Nah, jamnya cukup ya, karena kelas 10-nya 6 jam ya, 6 kelas ya, 6 kelas kali 4 ya. Nah ini juga nanti kalau Pak Maini, Miss Lo yang lihat, materinya apa? Nih, tahu lah kalau bahasa Inggris sama bahasa Inggris kan? Mengenai pembatik dan gitu ya, speaking gitu ya. Jadi ya, kamu ngomong gitu aja nanti bisa ya. Tapi minimal kita anak itu mendambakan di kelasnya itu ada gurunya. Nah kalau anaknya nggak ada gurunya, saya yakin lah pasti ada alasan ke WC, alasan ke kantin lah, alasan gerah lah gitu. Ya maaf ya Bu ya, ini saya ngomong untuk kadang kita, mudah-mudahan bisa tertutupi lah untuk ini dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi jangan sampai meninggalkan anak semudah itulah gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa dari kata saya terhadap kegiatan ini. Kemudian kepada Putri dan Mislu dan teman-teman yang lain, calon guru penggerak, kemudian juga yang nanti akan mengikuti apa namanya? Bukan yang sertifikasi apa namanya? PPG. Itu kan yakin Bapak Ibu belajar secara daring. Perjuangannya berat benar gitu. Nah, Bapak Ibu masuknya siang, sekalian juga melihat. Tadi aku atur waktunya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi jangan sampai meninggalkan anak di kelas. Bapak Ibu ya. Ya bagaimana caranya Bapak Ibu modalin di kelas? Ya itu pengorbanan mau tidak mau. Bapak Ibu yang guru penggerak, Bapak Ibu yang PPG. Ada berapa sini yang PPG? 3 ya? 2. Bu Selal, Bu Jessica, Pak Faisal, 3 ya. Nah, lumayan. Itu 1 tahun cuma segitu ya? Berarti nanti tahun depan lagi ada lagi ya, Freddy? Hah? Iya, Oktober ada lagi ya? Ada Oktober lagi. Siap-siap ini waktu itu mantau ini. Bersiap untuk temenin lagi. Deg-degan lagi tes di, apalagi PPG itu kan repot itu. Kalau katanya ada tes mendadak, ya kan, ready, suka sama berdiri semua, tanya mengisapin sebelahnya, nggak mau diganggu. Kalau ready lagi sibuk, suruh bikin surat apa pengumuman aja, misapin lari ke kayak gue ya, daripada ready stres. Ya Bapak Ibu ya, ini obrolan saya kepada Bapak Ibu semua, tolong kita satukan bahwa kita adalah satu gitu ya. Waktu saya sebagai pimpinan Bapak Ibu, tapi
tapi saya juga tidak selalu minta dihormati itu, tapi minimal saya adalah mitra kerja Bapak Ibu yang bisa bekerja bareng-bareng dengan Bapak Ibu semua gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya saya perbaikilah gitu. Mungkin itu Bu, supaya tidak menghabiskan waktunya Putri ini. Ya, mungkin lama nggak Putri? Nggak lama kan ya? Oke, saya tembak dulu aja. Karena waktunya udah siap. Kalau Bapak sekalian bikin kopi ya? Khusus buat Bapak. Ingin stres Bapak jualannya. Belum masalah stres. Stres buat ini dipikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mengenai materi. Saya ini memberikan sambutan mengenai materi. Atau tadi saya bicara secara saya akan kalah lagi. Baik, terima kasih ya. Saya mau bicara sini aja. Ya. Ada pisang. Oh, Pak. Baik hadirin, selanjutnya kita ikuti acara diseminasi segitiga restitusi sebagai upaya penerapan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyu Rejeki MPD kepada Ibu Tri. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Yang pertama saya ucapkan yang saya hormati Bapak Insinyur Sucipto Haji Waluyo MM selaku Kepala SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Fahrul Roji selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Sailal Mona selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Miss Afri Kantidian Dianasari punten ya SS selaku Sapras, Wakil Sapras ya. Dan yang saya cintai dan saya hormati juga Bapak dan Ibu guru serta staf TU yang telah berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti mendapatkan wasilah dan keutamaannya. Nah, untuk memulai acara ini, ya, hari ini saya akan mencoba membawakan mengenai disiplin positif yang menggunakan segitiga restitusi. Mungkin kalau misalnya kemarin saya coba tanya ke Bu Supi dan Bu Seli, saya kira kan segitiga restitusi ini sebelumnya sudah dipelajari di pelajaran, saya kiranya di bangku kuliah sudah dipelajari untuk guru BPDK. Ternyata belum, ternyata ini ilmu atau istilahnya pengantar yang baru di dunia pendidikan, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya segitiga restitusi ya ini dibuat untuk mendukung dari program pemerintah yang Merdeka Belajar. Yang Merdeka Belajar itu kan acuannya mungkin kalau kemarin Miss Glow yang mengisi pengibasan
Ya, profil pelajar Pancasila inilah kalau misalnya kalau dijelaskan sebelumnya itu kan, oh profil pelajar Pancasila itu tujuannya jadi menumbuhkan karakter anak yang mempunyai, yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian anak mempunyai bernalar kritis, kemudian mandiri, kemudian juga dia berwawasan global. Tujuannya itu. Jadi segitiga restitusi ini mendukung dari profil pelajar Pancasila ya pada kurikulum merdeka. Nah, capaian yang akan didapat yaitu kita mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ya, teori kontrolnya ini ada 3 teori motivasi: perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Mungkin kalau misalnya yang kayak teori motivasi perilaku manusia sudah dibawakan sebelumnya oleh Miss Glory ya. Kemudian motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, dan penghargaan serta hukuman. Ini semuanya sudah pernah dibawakan. Dan yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan, tujuannya apa? Menciptakan ekosistem yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid. Karena kurikulum yang sekarang Merdeka ini tujuannya yaitu kita mengajar itu berpihak kepada murid. Nah, kalau misalnya udah berpihak kepada murid berarti kita nanti membicarakan profil pelajar Pancasila. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, bersikap reaktif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Oke, ini saya coba tanyakan ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju. Memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Setuju. Nah, ini adalah kurikulum yang lama. Ya, kurikulum lama. Jadi kita memberikan punishment dan reward. Ini kan sebenarnya punishment ya atau hukuman. Dan ini reward. Nah, yang dimau oleh pemerintah, gimana caranya motivasi itu ada karena dari dalam diri anak tersebut, bukan karena faktor dari luar. Ini kan semua dari luar. Oh, saya misalnya saya datang tepat waktu karena saya nggak mau ditegur kepala sekolah. Itu berarti dari luar karena menghindari teguran. Oh, saya misalnya mengerjakan modul ajar gitu ya, sesuai dengan yang saya ajar nih. Harusnya misalnya ditagi kurikulum harusnya seminggu kemudian lah, tapi saya seminggu sebelumnya tuh udah ngumpulin supaya apa? Oh, supaya nanti kurikulum ini, wah, Putri guru yang baik kayak gitu ya. Oh, Putri guru yang rajin. Itu faktor eksternal. Tapi yang diinginkan dari kurikulum Merdeka ini bukan eksternal, bukan karena kita pengen dapat reward atau penghargaan, tapi tujuannya itu supaya disiplin itu sebenarnya itu artinya belajar. Kalau misalnya menurut bahasa Latin terus nah ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin artinya belajar. Belajar apa? Belajar kita memperbaiki diri, belajar kita menggali potensi diri, belajar kita yaitu menghargai diri sendiri. Oh, saya datang tepat waktu
perilaku karena saya menghargai diri saya sendiri. Karena ada nilai positif yang saya ingin tambah kayak gitu ya. Nah, dari kata disiplin ini, inilah yang ingin kita terapkan ke siswa. Ketika siswa mengerjakan tugas, itu bukannya karena nanti saya kan dapat nanti guru jadinya baik kepada saya. Terus misalnya nilai saya jadi bagus, gitu ya. Saya belajar rajin supaya nanti orang tua saya ngasih saya hadiah, kayak gitu. Itu kan dari eksternal. Tapi yang ingin dibuat oleh Mas Nadiem ini, anak ini melakukan sesuatu itu karena dia menghargai diri sendiri, kayak gitu. Itu yang ingin dibentuk. Kayak misalnya disiplin ini kan pas masuk ke Indonesia, kata disiplin ini merupakan kata disiplin itu merubah apa sesuatu yang dilakukan seseorang ya kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalnya saya nyuruh gini gitu ya, itu kepada orang lain supaya apa? Supaya saya suruh itu patuh kepada saya. Dan itu sebenarnya sudah melebar dari kata makna disiplin yang sebenarnya. Jadi kalau disiplin itu menggali potensi diri kita sendiri agar kita lebih menghargai diri sendiri, kayak gitu ya. Kalau dari penjelasan makna disiplin yang ingin diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, dengan kalau misalnya kita sesuatu yang dilakukan untuk membuat orang patuh kepada kita, jadinya apa? Oh, jadinya orang yang kita suruh, yang kita istilahnya yang kita minta tolong itu karena keterpaksaan, ketidaknyamanan. Oh, kalau misalnya punten misalnya Miss Apri guru senior nih, Putri tolong ini ya, terus saya gini, kalau saya udah melaksanakan nanti Miss Apri jadi nggak suka sama saya. Itu kan bukan dari dalam diri saya, dengan membantu Miss Apri berarti saya juga istilahnya dapat belajar kayak gitu. Itu yang ingin diterapkan di sini ya. Jadi kita belajar menghargai dan mencapai sesuatu itu untuk tujuan yang mulia. Oke. Nah, ini dari mulai yang coba ke belakang deh, Mas. Paling belakang. Iya, paling belakang ini kan mengenai keyakinan kelas ya. Nah, ini kalau kemarin kan waktu pengindasan yang pertama, Isbro sudah mencontohkan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini sudah berapa kelas yang mempraktekkan, mungkin punten banget. Ada berapa kelas yang sudah membuat keyakinan kelas gitu di kelasnya? Sudah hampir semua ya, alhamdulillah. Jadi fungsinya keyakinan kelas ya, mungkin nah, ini contoh dari keyakinan kelas ya. Jadi mungkin gambarnya kurang besar ya. Ini yang dilakukan di kelasnya Miss Gloria. Jadi di sini karena semuanya itu pendidikan harus berpihak kepada siswa. Mungkin bahasanya itu kita menghamba kepada siswa kayak gitu ya. Nah, berpihak kepada siswa ini di sini dibuatlah kayak misalnya catatan-catatan. Saya ingin lingkungan belajar saya seperti apa. Jadi semua anak menuliskan, saya pengen lingkungan belajar seperti apa. Saya pengen guru saya mengajar seperti apa, kayak gitu ya. Dan juga saya pengen teman-teman saya bersikap seperti apa kepada saya. Kenapa harus ada harus ada model kesepakatan kelas ya. Pertama kan kesepakatan kelas karena tujuannya yaitu membuat siswa nyaman di sekolah, membuat siswa nyaman di kelas. Jadi memang dibuat peraturan, itu peraturannya pertama ya hasil kesepakatan, bukannya kalau dulu kan wali kelas yang membuat peraturan kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh macam-macam. Tapi sekarang peraturan kelas itu hasil kesepakatan bersama. Jadi modelnya mengumpulkan tugas tepat waktu contohnya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satupun siswa yang tertinggal. Dan ketika ada temannya yang tidak bisa
bisa mengikuti. Nah, itu dibuatlah kayak gini misalnya poster ya, aktif dalam pembelajaran. Kemudian kalau misalnya ada teman yang tidur, teman yang sebelahnya bangunkan. Ada yang tidak mengerjakan, temannya mengingatkan. Itulah sebenarnya tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas, kayak gitu ya, keyakinan kelas. Dari peraturan yang dibuat bersama, kemudian dipilihlah yang cocok dengan kondisi kelas, baru dibuatlah keyakinan kelas. Ya, itu ini mungkin bisa ngasih contoh keyakinan di kelasnya apa saja. Kasih semangat dulu dong buat kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya sih waktu saya membuat keyakinan kelas itu suruh membuat misalnya kelas seperti apa yang kamu inginkan, satu. Lalu yang kedua, guru seperti apa yang kamu inginkan, teman seperti apa yang kamu inginkan. Satu lagi apa ya, saya lupa ya, antara teman, ruang, dan guru apa ya yang kamu inginkan. Lalu mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka, lalu dipepet di depan kelas. Lalu saya manggil beberapa anak untuk mengklasifikasikan gitu. Jadi ruang kelas seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan. Terus ada tertulis, rata-rata tulisnya pengen punya AC. Terus kelasnya bersih. Lalu teman-temannya pengen teman-teman yang enggak apa namanya ngegeng-ngegeng gitu ya, geng-gengan. Terus pengen punya guru yang baik hati, gak suka marah-marah, gak suka ngasih PR gitu. Nah itu diklasifikasikan, lalu kita bersama-sama menyimpulkan. Misalnya keyakinan kelas bersama berarti misalnya selalu disiplin. Lalu ada juga kelas yang bilang harus saling mencintai, menyayangi, apa gitu. Itu sih, cuma itulah yang menjadi kalau di kelas kalau ada yang berantem atau gimana itu diingatkan kembali. Karena kan mereka sendiri yang buat. Jadi ya seperti itu sih contohnya. Walaupun ujung-ujungnya anak-anaknya ini ada yang kayak caper gitu loh. Karena ada keyakinan itu kayak caper ya, begitulah, nantilah saya cerita. Caper. Oke, makasih. Kalau tepuk hebat masih apa dulu? Ajarin dulu ya. Tepuk salut aja. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih semua. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi, kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Ketika siswa melakukan kesalahan, jadi wali kelasnya, gurunya, teman-temannya itu bisa mengingatkan. Oh, kemarin kita buat kesepakatan tentang keyakinan kelas ini bareng-bareng loh gitu. Bukankah lebih baik kita menerapkannya apa yang telah kita buat, kayak gitu ya? Nah ini yang nilai kebajikan ya. Jadi yang dilihat kan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia kita kenal tadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian anak tersebut harus bisa mandiri dan bernalar kritis, berkebinekaan global. Artinya dia bisa menghargai suku, agama maupun budaya dari teman-temannya. Kemudian juga anak mau bergotong royong dan kreatif ya.
kebanyakan faktor dari luar gitu. Karena saya pengen punten misalnya, saya rajin karena saya pengen dibilang guru rajin gitu ya. Tapi sebaiknya kita melakukan apapun itu motivasinya dalam diri sendiri. Oh, saya rajin karena saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, kata merdeka yang sekarang digadang-gadangkan kurikulum merdeka, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi hak memerintahkan diri sendiri. Jadi tujuannya kita bisa yang badan kita ini ya kita gerakan oleh diri kita sendiri gitu ya, bukan karena orang lain kayak gitu. Kita mengerjakan tugas, kita harap siswa mengerjakan tugas yang karena memang saya menghargai diri saya sendiri. Kalau saya tidak mengerjakan tugas berarti saya membiarkan diri saya menjadi bodoh kayak gitu. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada saat mereka mendapat masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan atau tujuan mulianya apa dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nanti ada contoh. Nah, ini 9 ciri restitusi. Restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi belajar dari kesalahan. Jadi tujuan restitusi kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Berarti kita menyodorkan diri sendiri, saya berbuat salah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu ya. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari solusi. Itulah restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Istilahnya kesadaran diri sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Ini yang pengen dibuat oleh pemerintah, yaitu siswa yang berkarakter. Nah, kemudian restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid dari yang berbuat salah ke kelompoknya. Mungkin saya bisa minta tolong ke siapa ya untuk contoh. Contoh penerapan restitusi Miss Afri sama Pak Roji kan ya. Pak Roji sebagai siswanya, Miss Afri sebagai gurunya. Mangan buat. Ini soalnya lagi makan Pak Oji nih. Pak Oji yang jadi Bayu. Enggak yang jagoan apa namanya? Bentar ya, saya baca. Bawa kacamata. Ya, ini berikut contoh dari penerapan segitiga restitusi. Saya baca sedikit ya. Sebelum jam pelajaran matematika, Bayu meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia dulu baru matematika, Bayu tidak kunjung datang ke kelas. Nah, menurut informasi dari teman-temannya, Bayu bolos pada jam pelajaran matematika karena dirinya belum membuat tugas perkalian yang diberikan seminggu yang lalu. Bu Yani, selaku guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 10 TKJD, melaporkan tindakan Bayu tersebut kepada Bu Jessica selaku wali murid kelas 10 TKJD. Nah, ketika istirahat kedua, Bu Jess memanggil Bayu ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada dirinya. Sebagai wali kelas. Iya, ikutin aja. Bayu dulu, Bayu asal Bayu.
Oke. Baik. Assalamualaikum Bu Jess. Pakai sama ini, namanya pakai ini. Assalamualaikum Miss Afri aja. Wah, salam nih. Iya. Pelan, cut. Gampang. Aman. Tes aja, ikutin aja katanya, ikutin aja. Oh, kata ikutin ini. Iya. Bu Jess aja. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Jess. Ini Bu Jess ya. Iya. Bu Jess kan senyumnya sedikit. Waalaikumsalam. Silakan kamu baik saja katanya. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Apa Bu Jess ya? Alasan Bu Jess memanggil kamu menemui saya di ruang guru. Ini alasan Bu Jess apa? Kamu tahu alasan Bu Jess memanggil kamu menemui saya di ruang guru tadi? Karena saya dapat laporan dari Bu Yani selaku guru matematika. Tahu kan? Guru matematika kelas 10 CKJB melapor ke saya bahwa Bayu sengaja bolos dari jam Ibu Yani. Kalau boleh tahu, kenapa bolos Bayu? Tahu Ibu sih, kamu anak yang rajin loh dan jarang sekali bolos. Bener gak? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran matematika saya Iya saya, ke muka saya kalau ngomong, jangan ngomong. Kalau lagi ngomong ibu guru, ya bukan ibu guru. gimana tambahannya? Di luar skenario. Namun setelah ke toilet, saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak lagi kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas soal perkalian Bu. Baik banget. Gak apa-apa Bayu. Jika kamu buat kesalahan seperti ini, ya tentu saja kamu punya alasan. Apa Ibu boleh tahu alasannya kenapa kamu lupa ngerjain tugas dari Bu Yani? Bu apa ini? Ini kan saya ambil fokus dulu ini. Dibilang orang tua. 5 hari yang lalu adik saya dibawa ke rumah sakit Bu. Saya menjaga adik bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang sekolah ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga adik saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Oh begitu, Ibu turut prihatin Bayu atas masalah yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Baiklah Bayu, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Anak kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja tidak benar. Ibu di sini ingin cari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa Bayu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukannya kamu sekolah untuk belajar dan untuk masa depan kamu Bayu. Jika kamu bolos, tentu itu akan merugikan diri kamu sendiri. Benar kan Bayu? Benar Bu. Pintar. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita Bayu? Tidak sesuai Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Apakah Bayu bersedia memperbaiki sekarang? Ya Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Alhamdulillah, Ibu sangat senang dengarnya. Ayo mari kita mengindahkan kembali keyakinan kelas Bayu yang telah disepakati bersama-sama. Kerjakan tugas yang telah diberikan guru sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, apa yang akan Bayu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Ibu, saya akan meminta maaf kepada Bu Yani selaku guru pengampu mata pelajaran matematika dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
hanya itu saja. Saya akan segera mengerjakan tugas, membuat tugas kalian yang telah diberikan sejak seminggu yang lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi. Pintar. Ya, sekarang menghadap dia nih, jangan lupa minta maaf ya. Biarnya aja. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Amin. Terima kasih doa baik. Amin, terima kasih doanya baik Bu. Ya udah, balik ke kelas ya. Jangan mampir-mampir ke kamar mandi atau perpustakaan. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih tepukan dong buat Miss Afri dan Pak Roji. Tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, terima kasih. Jadi itu adalah contoh dari segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini tujuannya yaitu membuat murid dari perasaan bersalah melakukan kesalahan ya. Jadi dia mengembalikan identitas murid dari merasa bersalah menjadi merasa harus memperbaiki kesalahannya kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas mungkin yang tadi dibacakan oleh Miss Afri ya, kayak seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya anak yang pernah misalnya terlambat di sekolah kayak gitu. Itu tujuannya menstabilkan identitas. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti dilihat dari keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kayak gitu ya. Terus kita juga nanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kayak gitu. Itu juga kan menanyakan menanyakan keyakinan. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir, validitas kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi ada ya Miss ya. Jadi alasannya tadi karena adiknya sakit. Kemudian ada kan cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan? Ya, cara efektifnya itu tadi solusinya mengerjakan tugas yang telah diberikan dan meminta maaf kepada guru yang tugasnya tidak dikerjakan oleh Bayu. Nah, ini yang contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kayak gitu ya. Jadi kita menstabilkan identitas ketika anak merasa selalu bersalah, tidak kayak misalnya anak melakukan kesalahan gitu ya. Saya pernah lihat Miss Glow ke anak yang mematahkan spion motornya Bu Supi. Ya, itu juga waktu itu dilakukan restitusi ya. Jadi kita nggak langsung, kamu nih lagi main bola bukan jam pada sekolah olahraga kayak gitu kan. Mudah disalahin, tapi ya ditanya seperti itu, apa main lagi? Udah lupa ya. Nah, jadi kita tanya, kenapa kamu waktu itu pada kabur setelah menendang bola kena spion?
Oh, karena takut dihukum anak. Nah, terus ditanya lagi, kenapa kamu tahu nggak ketika kamu menendang bola kena spion, menurut kamu ada tidak yang dirugikan? Akhirnya mereka berpikir ada. Siapa yang dirugikan? Bu Supi, karena spionnya patah kayak gitu. Nah, menurut kamu kalau misalnya ada orang yang dirugikan, apa yang harus kamu lakukan? Kemarin anak-anaknya jawab, saya akan bertanggung jawab. Akhirnya mereka begitu. Saya akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ditanya lagi, kalau tidak bisa diperbaiki, kami siap nih untuk patungan. Mereka sampai kayak begitu. Oke, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan langsung kami akan langsung menghadap ke Bu Supi minta maaf dan akan bertanggung jawab. Itulah model segitiga restitusi. Jadi istilahnya kita mengembalikan identitas siswa, validasi kebutuhan dia. Kebutuhannya ini merasa ya lumrah orang berbuat salah, tapi yang kita tanamkan itu bukan bukan kita mencari siapa yang benar dan salah, tapi apa yang harus dilakukan, apa solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan ini menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai universal apa yang kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi inilah segitiga restitusi yang diterapkan pada kurikulum Merdeka untuk mengatasi masalah siswa. Jadi siswanya ini kembali ke kelompoknya itu tidak gini, syukur ikutan ya. Misalnya anak melakukan kesalahan gitu ya. Misalnya Mas Kirsa anggap aja siswa gitu ya. Kalau dia pecahin kaca ketika sudah diperbaiki tapi balik ini yang nendang bola sembarangan gitu. Itu gimana caranya kembali ke kelompoknya itu tidak selalu merasa bersalah kayak gitu. Itulah yang tadi mengembalikan kondisi emosional siswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanya aja, dan ini mungkin sehari-hari kita hadapi. Kalau kasus yang ada di contoh Bu Tri, insya Allah kita semua guru sudah menjalani itu ya. Mereka akhirnya menyadari, minta maaf. Nah kalau yang keseharian nih Bu Tri, contoh yang terkait dengan kesiswaan gitu ya, sama mau ujian contohnya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, H-2, H-1 selalu diingatkan besok rambutnya rapi, baju lengkap, kalau diperhatikan hari pertama buahnya nggak pakai seragam gitu kan. Dan kita memang Bu Sela selalu memberikan akan ada pembinaan. Mohon maaf nih, yang kami lakukan itu salah atau tidak, restitusinya ada apa enggak, karena ini terkait pada sebelum pembiasaan itu sudah dilakukan oleh sekolah kesiswaan ya, berpakaian rapi. Hari Senin nggak ada, mereka nggak pakai lengkap, akhirnya mereka mungkin bilang, iya Bu, saya besok pakai. Besok dia lagi anaknya, besok dia lagi anaknya. Nah, apakah restitusi juga akan diterapkan juga, atau kita melakukan pembinaan dengan model-model yang akan diterapkan di sekolah? Itu Terima kasih ya Miss ya, saya coba jawab. Kalau misalnya ternyata banyak ya yang melakukan pelanggaran. Satu orang melakukan pelanggaran. Jadi kan pembuatan keyakinan kelas dari awal ya. Pembuatan keyakinan kelas ini tujuannya yaitu bukannya guru yang menentukan harus kayak gimana kondisi kelasnya, tapi diambil dari siswa, termasuk siswa tersebut. Saya ingin guru misalnya baik kepada saya kayak tadi yang Miss Gua bilang, untuk baik kepada kalian berarti ada yaitu eksternal tapi berarti saya harus menuruti peraturan sekolah kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ada yang melanggar, jadi tadinya saya berpikir segitiga restitusi itu hanya diterapkan untuk yang bisa menerapkan hanya
wakaf kurikulum, DPDK, wali kelas gitu ya tadinya. Tapi ternyata segitiga restitusi itu dapat juga diterapkan oleh guru, semua guru yang masuk kelas tersebut. Nah, tugas kita lah sebagai pendidik ketika memasuki kelas, kita mengingatkan kembali ketika anak melakukan pelanggaran ataupun belum melakukan pelanggaran, kita ingatkan lagi keyakinan kelas kalian apa. Oh, saya nanti ngerjain tugas tepat waktu ngumpulinnya. Oh, nanti seragam saya harus rapi. Nah, ketika nanti diingatkan kembali masih ada yang tidak rapi, ya itu teman-temannya lah. Makanya sebagai guru kita harus terus mengingatkan agar temannya pun mengingatkan temannya lagi. Pakainya yang rapi. Nanti kalau tidak rapi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi ya stimulusnya ya terus menerus gitu dilakukan antara guru dengan siswa di kelas tersebut, siswa tersebut dengan teman-temannya kayak gitu. Dan kalau misalnya kan waktu itu juga pernah ya waktu saya belajar ya saya punten bukannya merasa saya lebih ngerti, cuma waktu saya belajar kemarin tentang segitiga restitusi ada soal juga sama. Pak siapa soalnya itu misalnya Pak Andika lah misalnya sedang piket, ternyata ada siswa yang menggunakan sepatu putih padahal harusnya menggunakan sepatu hitam. Nah, sama Pak Andika, anak tersebut disuruh melepaskan sepatunya. Dan karena padahal anak itu sudah bilang, oh saya pakai sepatu warna putih karena sepatu hitam saya basah dan sebagainya macamnya ceritanya. Kemudian anak tersebut kembali ke kelas. Ketika kembali ke kelas karena malu, dia tidak berani keluar sampai jam pulang. Kayak gitu ya. Karena Pak Andika pesan kalau kamu mau keluar pakai sepatu, telepon orang rumah mengantarkan sepatu kamu ke sekolah, kayak gitu. Itu ada kemarin kasusnya. Jadi pendapatnya beragam. Sebagai pengajar saya pun karena setiap kita tidak boleh merasa lebih dari guru lain. Jadi setiap pendapat itu tapi kita pikir dari restitusi ya. Ada nggak nanti kalau misalnya kita memberikan suatu punishment itu kira-kira dampaknya bagaimana ke siswa? Apakah karena setiap punishment itu akan berdampaknya lebih jangka waktunya itu lebih lama. Anak itu bakal ingat terus, saya pernah dihukum, saya malu di depan teman-teman saya dipermalukan oleh guru, dan itu terus aja akan mereka kenang kayak gitu. Dan ini yang tidak diharapkan dari segitiga restitusi. Gimana kita memberi, misalnya kalaupun terpaksa memberi hukuman, tapi tidak menimbulkan efek trauma ke siswa kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa yang tadi ya, jadi boleh kan diambil, tapi mungkin ya anak-anak yang karakter kan kita sebagai guru tahu ya, oh ini anak kayak gimana. Kalau misalnya anak yang pendiam, kalau kita kasih hukuman kayak gitu, pasti dia besoknya ada yang nggak mau sekolah, orang tuanya yang dorong-dorong kayak gitu suruh sekolah kayak gitu ya karena takut gitu. Tapi kalau anak yang periang yang biasa istilahnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya tetap aja hayu wae ke sekolah kayak gitu. Jadi mungkin dilihat lebih ke karakter siswa yang kita hukum gitu ya. Punten ya kalau misalnya ada kurangnya jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah di sini. Sampai. Sudah. Oke. Sudah. Mungkin saya cuma mengingatkan semoga kita semua sama-sama mau belajar ya, belajar memperbaiki tujuannya utama yaitu memperbaiki diri sendiri. Kalau kitanya baik, insya Allah siswa yang kita didik, murid yang kita didik pun akan menjadi baik. Dan di sini bukan mencari pembenaran, tapi istilahnya sharing apa yang saya dapat selama ikut PJJ. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan SMKN Negeri 13 Kota Bekasi. Terima kasih kepada Bapak Cito, kepada Pak Roji, Miss
Baik, kita boleh kasih tepuk salut dulu buat Putri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih Putri atas pemaparan telah disampaikan. Tentunya bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Dan mengutip dari yang disampaikan oleh pihak Jatiwantara bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah.